Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem yang sudah kami bangun, yakni sistem informasi pemesanan ruang kuliah. Kelompok 3 terdiri dari Reni Pratama dan Tasari. Latar belakang. Sistem pemesanan atau pembagian kelas yang dilakukan pada instansi X saat ini masih dilakukan secara manual, yang dilakukan oleh bagian tertentu yang masih menyebabkan beberapa kendala seperti tabrakan kelas, kesediaan kelas, dan kapasitas kelas, dan beberapa permasalahan lainnya. Selanjutnya, pembangunan aplikasi pemesanan ruang kelas yang akan dibuat dengan sistem basis web menggunakan bahasa pembangunan PHP dan data MySQL yang memudahkan pengguna dan user yang akan mengelola kelas dalam menginputkan data pemesanan kelas program studi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan masing-masing prodi. Narasi proses bisnis dari sistem informasi pemesanan kelas. Narasi proses bisnis dari sistem pemesanan kelas. Yang pertama, kelasnya itu ada dalam satu kelas itu terdapat dalam satu gedung terdapat beberapa kelas, dan setiap kelasnya itu nanti akan memiliki nama tersendiri. Selanjutnya, admin. Admin ini akan sebagai yang akan menginputkan pemesanan kelas yang sudah data-datanya didapatkan dari program studi. Admin ini yang dapat mengakses data kelas dan mengetahui ketersediaan kelas. Selain itu, ada dosen atau user. Dosen yang sudah mendapatkan jadwal kelas yang sudah diinputkan oleh admin dapat melihat kelas yang akan dipergunakan untuk mengajar dosen tersebut, dan dosen tersebut juga dapat melakukan booking kelas terhadap kelas-kelas yang kosong. Persyaratan sistem. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diperkirakan batasan masalahnya, yakni sistem pemesanan kelas mengelola beberapa gedung yang ada di instansi X, dan sistem yang dibangun terintegrasi dengan database. Tools yang akan digunakan, yakni laptop, web server, dan database. Selanjutnya, kelebihan sistem, yakni memudahkan admin dalam pemesanan kelas dan pengelolaan pemesanan kelas. Selanjutnya, memudahkan admin dan program studi dalam mengetahui kelas yang kosong. Selanjutnya, memudahkan dosen dalam mengetahui kelas untuk mengajar. Kelemahan dari sistem yang dibangun, yakni sistem harus terkoneksi dengan internet untuk menginputkan data pemesanan kelas. Selain itu, sistem yang dibangun belum mempertimbangkan kondisi atau keadaan profil dosen yang mengajar. Input dan output. Input dan output, admin menginputkan data pemesanan kelas, baik data hari, kuliah, sesi, jam, mata kuliahnya apa, dan dosen pengampuhnya. Outputnya menampilkan data hari kuliah, jam kuliah, mata kuliahnya, sesi, dan dosen pengampu di dashboard admin dan dosen. Data flow diagram, diagram konteks level 0, yakni admin menginputkan pemesanan kelas, selanjutnya melalui proses sistem pemesanan kelas dan akan masuk ke dalam data pemesanan kelas. Dosen juga dapat mengakses pemesanan kelas, sehingga admin juga dapat mengakses juga data dari pemesanan kelas. Selanjutnya, data flow diagram level 1. Untuk level 1, di sini admin bisa mengecek ketersediaan kelas dari data kelas. Dan admin juga akan mendapatkan info dari kelas yang tersedia. Selain itu, admin juga dapat melakukan pemesanan yang data pemesanan ini diambil dari kelas, ada data dosen, data mata kuliah, dan diproses menjadi data pemesanan kelas. Data pemesanan kelas ini nantinya dapat ditampilkan dalam proses menampilkan data pemesanan kelas dan dapat dilihat oleh admin maupun dilihat oleh dosen.
diagram level 2 dalam mengelola data user. Nah, dari admin, ketika kita login admin, kita dapat menginputkan data user, dapat mengubah data user, ataupun menghapus data user, atau mengakses data user, siapa aja yang menjadi user. Selanjutnya, diagram level 2 adalah mengelola data ruang. Data ruang di sini, data ruang admin dapat menginputkan data ruang, admin juga dapat mengubah atau mengedit data ruang, admin juga dapat menghapus data ruang. Selanjutnya, diagram level 2 mengelola data kelas. Nah, dari sini ada data admin bisa menginputkan data kelas, dapat mengedit data kelas, dan dapat menghapus data kelas. Selain itu, pada diagram level 2 juga dapat mengelola data sesi. Data sesi di sini, admin dapat menginputkan data sesi misal dari jam 8 sampai jam 9.40 atau dari jam 10 sampai jam 11.40 seperti itu. Jadi di situ admin dapat menginputkan data, dapat mengubah data sesi, dan dapat menghapus data sesi. Diagram level 2 mengelola data semester. Ini semester yang akan diinputkan oleh admin. Jadi misal Prodi TI semester 2, Prodi TI semester 3, atau selanjutnya. Jadi admin di sini dapat menginputkan data semester, terus dapat mengubah data semester, dan dapat menghapus data semester. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan terkait pemesanan kelas oleh Pak Randy. Silakan Pak Randy. Iya. Saya ganti share screen-nya dulu. Oh ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Dita, ini adalah DFD level 2 untuk pemesanan kelas oleh admin. Jadi kalau tadi di sebelumnya adalah mekanisme untuk read, update, dan delete data master oleh admin. Jadi yang hanya memiliki permission untuk melakukan create data master hanyalah admin. Jadi tapi admin dan user dosen ini bisa untuk melakukan penginputan pemesanan kelas. Jadi di sini adalah untuk data dari admin adalah melakukan input pemesanan kelas dan meretrieve data dari data ruang, data kelas, data semester, dan data sesi. Dari data tersebut masuk ke proses pemesanan. Di data pemesanan ini nanti dalam bentuk timetable yang bisa dilakukan penginputan terhadap data berdasarkan data yang di-retrieve tadi. Dan dari data yang sudah dipesan bisa dirubah dan juga bisa dihapus. Sebenarnya ini sama. Yang kedua adalah penginputan data oleh user. Usernya sini dosen, jadi dosen juga bisa melakukan inputan setelah login, melakukan inputan pemesanan data ruang, data kelas, dan data semester ke data sesinya. Dari data-data tersebut yang langsung di-input bisa masuk ke data pemesanan ruang,
sehingga nanti bisa muncul dalam bentuk timetable dan bisa diupdate, diedit, dan bisa dihapus data oleh usernya. Ya kan diagram relasi antara tabelnya, jadi tabel yang digunakan adalah tabel user, tabel kelas, tabel semester, sesi, ruangan, dan pemesanan. Cara penguatan sistem selanjutnya adalah dengan fungsional yang berbasis flash dapat menggantikan sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem yang dibangun dapat memudahkan dalam penginputan yang bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Selain itu, dapat memudahkan manajemen dalam mengatur penggunaan kelas sesuai dengan kebutuhan program studi. Sistem yang dibangun memudahkan mempercepat pekerjaan admin sehingga lebih cepat dan menghemat waktu, dan meminimalisir kesalahan seperti tabrakan kelas atau kelas yang tidak sesuai dengan kebutuhan program studi. Selanjutnya, kami akan sedikit ada demo dari aplikasi yang digunakan. Jadi Pak, sebelumnya aplikasinya sedikit ada banyak bug, karena ada dua versi yang ada di localhost dan satu ada versi yang sudah kami pasang di server. Untuk server tadi saya coba masuk tidak bisa, yang versi berjalan ada yang di server, dan yang localhost ini versi yang tidak berjalan dengan baik, banyak bugnya. Oke. Saya screen yang ini aja. Nah, ini posisinya adalah untuk halaman login, admin. Sini ada beberapa menu perusahaan, menu tab ruang dan semester ruangan, dan ada user. Ruangan diisi untuk melaksanakan kelas. Untuk ini, jadi dia ada lokasi bisa ditambah, ruangan bisa ditambah, dan lokasinya sendiri bisa diganti. Lokasinya adalah berbentuk gedung. Jadi setup untuk sesi adalah bentuk penjadwalan terhadap sesi ini bentuk SKS, Pak. Supaya untuk memecah jamnya. Untuk semester sendiri adalah untuk di awal dan akhir semester, karena penjadwalan nanti dia muncul di setiap semesternya. Oke, yang ini error. Yang bisa juga, error juga rupanya. Kita coba di pemesanan. Nah, error lagi. Sekian, ternyata masih banyak errornya, Pak, yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, rekan ingin bertanya. Oke, terima kasih Mas Randy sama Mbak Ditanya. Ini sudah sampai pada demo, cuma mungkin masih belum selesai kali ya develop aplikasinya. Oke, mungkin dari yang lain dulu ada pertanyaan atau masukan, silakan. Jadi ini mungkin mempertegas aja dulu ya. Ini sistem untuk mesan ruang aja kan, bukan untuk menjadwalkan perkuliahan ya. Untuk saat ini dibatasi sampai pemesanan ruangnya saja, Pak. Pemesanan ruang ini
keperluannya untuk apa? Untuk kuliah pengganti atau apa? Sebenarnya untuk pengganti kuliah. Pengganti kuliah ya. Jadi Pengganti kuliah. sebenarnya kan ada jadwal yang sudah ditetapkan, kemudian ada kemungkinan mungkin dosen ada kuliah pengganti sehingga dia mencari ruang yang bisa dipakai untuk kuliah pengganti atau mungkin juga untuk keperluan lain misalnya sidang atau apa gitu ya, maksudnya gitu ya. Ya, maksudnya begitu, Pak. Oke. Nah, Ketika ada jalan. yang direncanakan di dalam sistem yang dibangun ini, dosen pada saat dia mesan ruang itu dia bisa langsung pesan dari sistem atau dia menghubungi admin? Bisa Dosen langsung langsung, Pak. sesuai. Bisa langsung ya, berarti bukan admin yang harus menginputkan ruang yang harus dipesan gitu ya. Iya, Pak. Untuk user dosen bisa langsung lakukan Pemesan. pemesanan. Untuk yang di luar dosen, Se- eh, ya jadi misalnya ada pihak luar bisa melewati admin. oke. Berarti dosen selama ruang itu statusnya kosong, dia bisa pakai ya. Iya, Pak. Oke. Eh, Ya. Mungkin ini saya presentasikan yang tadi tempat Pak Randy kan ada errornya Pak ininya. Hmm. Coba saya presentasikan demonya. Nah, ini yang tadi pemesanan ruang kuliah ya Pak. Saya ini. Nah, ini kan tadi Pak Randy sampai di sini. Nah, selanjutnya kalau mau memesan di sini ditentukan tanggalnya. Misal di tanggal 19 atau di hari Senin ya Pak misal. Ini diklik terus kita pilih sesinya. Misal dia ada di sesi ke-7 atau berapa. Nah, terus roomnya itu misal ada di ruangan berapa, kayak gitu. Misal ada di ruangan ketiga. Nanti misal prodinya apa, terus mata kuliahnya apa, terus dosen yang mengajar, misal dosen yang kedua. Kayak gitu sih, Pak. Nah, terus nanti di tempat dosen akan muncul sama seperti ini, Pak. Kita logout, kita masuk ke dosen pertama, misal lihat bookingan, terus kita ke tanggal 19. Nah, ini yang sudah di booking yang tadi oleh admin, kayak gitu, Pak. Ini yang di booking oleh admin. Ya, itu sih, Pak, contoh pemesanan yang tadi sempat ada error. Sebenarnya kemarin sudah, ini ya, Pak, udah nggak error ya, Pak Randy ya, tapi Iya. pas presentasi justru ini. Ya, Pak. Oke. Ya, mungkin dari yang lain dulu nih. Kalau ada pertanyaan atau komentar, nanti saya lanjut pertanyaan dan komentar saya. Silakan. Ya, Mas Yuda, silakan jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini untuk pemilihan kelasnya menggunakan metode first in first out atau last in first out atau gimana? Ada rumusnya nggak? Gimana Mas Yuda, maksudnya first in first out ya? Pemilihan Jadi kelasnya. nggak staking, dia first in first out, siapa yang duluan masuk pada pemesanan dia bisa melakukan duluan. Oh ya. Tidak. Pakai rumus ya. Berarti tidak ada kriteria prioritas ya. Pokoknya siapa yang pesan duluan ya dia yang pakai gitu ya. Ya, tadinya kalau mau kami buat yang kriteria prioritas penggunaannya, tapi kita tidak sanggup untuk sampai dengan algoritmanya. Oke. Ya, silakan lanjut Mas Yuda.
Oh ya, hanya itu aja Pak. Berarti seperti ini ya, apa namanya? First in, first out ya, atau LIFO apa VIVO tadi ya? Vivo version first. VIVO first in, first out ya. Oh iya ya. Ya udah itu aja sementara. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin Mas ditanyakan. Adi, Oh iya silakan Mas Hadi. Oke, baik. Terima kasih. Tadi apa saya yang kelewat atau gimana ya? Kayaknya belum ada desain database ya yang relasi dipresentasi. antar tabelnya ya. Ya, Saya share screen. berarti user ini isinya bisa dosen, bisa Ya. admin, bisa yang memesan gitu ya. Oh, untuk saat ini rules di-nya cuma ada admin sama dosen di usernya. Tadinya sempat berpikir ada 2 database, sama database dosen dengan database user biasa, tapi di minggu kemarin katanya lebih baik satu data saja, tapi ada rules-nya yang berbeda, jadi tidak ada redundansi data terhadap ID-nya. Berarti ini bisa mengetahui siapa yang membuat dan siapa yang update terakhir ya. Ini saya lihat relasinya ada dari user ini ada untuk Ya, klik buy tapi sama. ada beberapa error karena masih ada yang namanya masih saya belum ganti di database-nya untuk mempermudah dibacanya. Jadi bisa dilihat siapa yang terakhir digantinya dan ininya dan statusnya. Jadi ketika melakukan pemesanan itu nanti dia muncul tanggalnya tetap muncul. Dia masuk di pemesanan dan siapa yang memesan bisa diganti. Kalau admin dia bisa mengganti user pemesannya untuk siapa gitu di ruang web untuk siapa. Tapi kalau untuk user sendiri dia cuma bisa untuk punya dia sendiri. Sebenarnya masih ada bugnya juga di aplikasi, begitu kita coba user mau mengganti kok ternyata nggak jalan, tidak jalan codingnya, sehingga tidak bisa diganti di user permissionnya. Di sistem ini ada untuk reportnya nggak? Maksudnya untuk melihat apa ya, daftar ruangan. Misal ada dari eksternal yang tidak bisa buka sistem, dia mau lihat ruangan yang terpakai dan tidak terpakai gitu, ada nggak menunya itu? Oh, belum ada, belum dibuat, Pak. Oke. Untuk sementara itu dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Nadi Terima atas. kasih Mas Hadi. Mungkin share screen-nya biar tetap aktif saja, Mas Oh iya, Randy, ya Pak. biar gampang nanti kalau ada diskusi. Ya, silakan yang lain.
Ada yang lain? Adakah ada yang lain mau bertanya? Mungkin sambil nunggu yang lain, coba saya lihat tadi struktur database-nya. Bisa ditampilkan lagi struktur database tadi? Nah, ini di tabel sesi itu kan ada sesi ID, start ya, start, kemudian end, kemudian ada name itu apa isinya nantinya? Oh, nama sesinya, Pak. Gimana Jadi contohnya? misalnya ketika muncul di share screen yang tadi, dia ada untuk supaya muncul di timetable-nya ada namanya, Pak, sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu, Pak. Oh, oke. Nama sesinya, Pak. Nama sesi ya. Ya, Oke, nama sesi 1, 2, 3. Terus kalau day 1, 2, 3, 4, 7 sampai 7 itu apa itu? oh itu sesinya aktif di days di harinya keberapa aja, Pak. Jadi bisa dibuat kalau ternyata diaplikasikan di tempat yang lain, dia misalkan di sini kami aplikasikan sampai dengan Jumat. Jika ada yang mau mengaplikasikan di yang lain, misalnya semester pendek atau apa, itu bisa ditambah di sesi yang terakhir atau di ini yang lain, Pak. Jadi hari Senin, Selasa baru bisa untuk aktivasi bookable-nya, Pak. Jadi bisa di booking sampai dengan hari keberapa saja. Antara satu hari dengan hari lainnya itu jumlah sesinya berbeda-beda maksudnya gitu. Bisa, Pak. Bisa diatur seperti itu. Kenapa Jadi bisa dibuat harus seperti itu ya? eh, jadi untuk kekhawatirannya kalau dibutuhkan, Pak, ya gini yang lain, misalnya jadwal misalnya hari Jumat nih, Pak, ya ada sedikit perubahan jadwal kan. Misalnya di sesi di pertengahan itu sesi kelima atau berapa itu tidak bisa diisi, jadi dia bisa berubah. Atau di bulan puasa di Ramadan, Pak, kan kadang jumlah waktu sesinya dia sedikit berbeda sama sesi yang ada di hari biasa. Jadi bisa diatur waktunya juga, Pak, waktu per sesinya. Dari 45 menit satu SKS bisa menjadi 30 menit. Perubahan sesi itu. Kalau misalnya kayak Jumat itu kan mungkin di sekitar sesi di sesi 4 ya mungkin ya. Iya, Pak. Sesi 4 itu tidak bisa dipakai karena Jumatan gitu ya. Iya, Pak. Atau di Nah, hari Sabtu cuma bisa dipakai setengah hari gitu, Pak, sesinya. misalnya katakanlah Jumat tadi dulu, mungkin Jumat dulu nih, Jumat nih nggak dipakai sesi itu karena dia Jumatan. Nah, Iya, Pak. tapi itu kan buat yang Muslim gitu. Kalau yang non Muslim misalnya ingin mengadakan misalnya ada perkuliahan agama, tapi yang agama non Muslim kan ada juga kan di kampus itu. Nah, itu kan sebenarnya justru jadi peluang pemanfaatan kelas di sesi yang tidak termanfaatkan itu gitu. Oh, iya, Pak. Posisi untuk sesinya sendiri yang tadi days itu sama itu untuk pengaturan harinya, jadi supaya bisa diatur aja, Pak. Siapa tahu. Nah, tadi kan ada kebutuhan seperti itu, Pak, dibutuhkan untuk kelas agama, maka ya sebenarnya masih bisa diaktifkan sendiri oleh adminnya, Pak. Kalau bookable itu maksudnya untuk apakah itu bisa dipesan atau tidak gitu, bisa dipakai Ya, enggak gitu ya. kalau ruangnya bisa dipakai atau tidak. Saya bingung dengan bahasanya, Pak.
Kadang lebih baik pakai bahasa Inggris untuk mudah dimengerti. Ketika di Indonesia kan ada pusing, Pak. Kalau day itu untuk menunjukkan itu di hari apa gitu ya. Kemudian D1, D2, D3 itu tuh flag-nya untuk menunjukkan apakah itu bisa dipesan atau enggak di hari-hari yang lainnya gitu ya. Iya, Pak. Gitu, Pak. Untuk pengaturan sesi berjalan ya, Pak. Bisa sih gitu, cuman memang masih bisa diefektifkan lagi sebenarnya. Oke, oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Nih saya sambil ngisi keluangan. Nah, itu Mas Humaydi. Silakan. Silakan Mas Humaydi. Oke, Mas Randy dan Mbak Dita. Ini kan Ya. aplikasi tentang pemesanan ruangan ya. Ya. Iya. Yang pengen saya tanyakan adalah ketersediaan kelas itu berdasarkan sesi atau emang berdasarkan udah ada yang booking duluan? Berdasarkan sesi muncul. Ketika sesinya sudah di booking, sesi per hari per ruangnya di booking, maka tidak, dia akan muncul penggunanya. Belum bisa di booking lagi. Berarti dalam satu hari itu di satu kelas itu bisa ada beberapa sesi gitu, Mas ya? Ya, di satu ruang dia bisa ada sampai dengan, ya tergantung penggunaannya, Mas. Makanya jadi tadi ada pengaturan sesi supaya bisa digunakan, misalnya hari Senin bisa sampai jam 9 malam kalau ada kelas malam kan. Atau bisa digunakan hanya sampai sesi berapa gitu saja. Kemudian untuk sesinya kan pakai durasi tuh. Oke, Dari jam berapa sampai jam berapa itu ketika sesinya habis dia sistemnya otomatis ngereset itu kemudian jadi bisa di booking lagi atau dia manual dihapus gitu, Mas, Mbak Dita? Oh, untuk yang saat ini. Untuk di pemesanannya ya? Iya betul, supaya itu kosong dan bisa dipesan lagi gitu. Kan kalau sesinya masih aktif artinya nggak bisa dipesan kan? Dia per hari dia ada booking pemesanannya berbeda per tanggal dia, Mas. Jadi kalau dia mundur tanggalnya tidak bisa dipesan, yang bisa dipesan di depan, kalau bisa ada yang sesi dibatalkan bisa dihapus atau diubah. Menambahkan jadi ketika kita mesen itu ya Mas kayak gitu, jadi nanti misal kita pesan di hari Jumat, minggu pertemuan pertama, jadi nanti pertemuan kedua juga akan otomatis memesan di tanggal pertemuan kedua selanjutnya itu juga otomatis akan terbooking kayak gitu Mas, bisa seperti itu. Nah, ini kan tadi dijelaskan hanya untuk kelas pengganti aja ya. Artinya nggak setiap minggu kemungkinan nggak setiap minggu ngebooking gitu. Ya, bisa disetting seperti itu. Tapi bisa jadi menambahkan Mbak Dita itu jadi mau dipasang untuk repeatable ya, dibuat repeatable. Jadi per minggu selama 1 semester. Jadi dari pihak admin bisa memesan terlebih dahulu ruang dan nanti pihak dosen bisa mengganti jadwalnya. Mengganti jadwal atau menambahkan jadwal sendiri ketika mau digunakan. Ada fungsi seperti itunya. Gimana Mas? Maaf Mas. Agak putus-putus soalnya. Ya, maaf ya. Suara saya juga rada serak. Jadi dibuat untuk bisa dibuat, kami mencoba memasukkan supaya booking itu bisa di-repeat ya. Di-repeat dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian di hari yang sama. Jadi per week dia, per minggu dia bisa muncul. Itu untuk misalnya pembuatan oleh admin untuk jadwal reguler. Nah, untuk dosen sendiri dia tugasnya ya untuk merubah jadwal yang ada atau menambahkan jadwal pengganti jadwal tadi. Jadi ada beberapa cara bookingnya, pemesanannya.
Jadi kalau soal jadwalnya, admin mungkin dari bagian prodi atau apa yang membuat jadwal sendiri dan nanti diinput oleh admin. Nah, dosen bisa mengganti jadwal di situ, melakukan pemesanan. Misalnya dia mau melakukan pemesanan di hari Minggu atau di hari yang lain, di melihat sesi dan ruang yang kosong. Mungkin tetap ditampilkan database-nya Mas supaya kebayang apa namanya strukturnya pada saat tadi diceritakan ada syarat-syarat pemesanannya. Nah ini tadi kalau saya nyambung sama yang Mas Umay tanyakan tadi ya, kalau misalnya tadi itu jadwalnya itu dipakai untuk jadwal kuliah yang sudah ditetapkan, statusnya di mana ya kita lihat itu? Bahwa pada hari ini jam segini ruangan ini itu dipakai untuk perkuliahan reguler gitu. Jadi itu nanti ada di status sih Pak. Di status kan dia book, terus di booking ID-nya itu dia muncul, dia langsung ada masuk ke relasi sesinya Pak. Statusnya book. Ya, di booking ya, di pemesanan. Di pemesanan. Mas bisa tolong agak di zoom nggak Mas? Ini ada beberapa kesalahan nama atau typo. Saya geser ke atas ya. Periode ID ke session ID. Jadi periode tadi sebenarnya arahnya tadi mau saya ganti namanya pada periode itu ke semester. Sesi itu ya session tadi. Jadi nanti di database yang paling besar, tabel paling besarnya pemesanan itu yang row-nya bisa sampai banyak. Karena yang lainnya hanya sekedar masternya aja. Ini transaksinya di pemesanan ini kan ya? Iya, transaksinya di pemesanan. Dan kayaknya masih ada yang kurang juga. Ini kuncinya cuma booking ID itu ya, primary key-nya ya. Primary key-nya booking ID. Untuk di pemesanan hanya booking ID. Nah, satu record di pemesanan itu menunjukkan satu booking atau bisa beberapa booking. Satu record, satu booking, Pak. Nah, kalau misalnya tadi satu ruang kelas itu dipesan untuk satu semester, itu di recordnya dalam satu record atau beberapa record? Dia langsung beberapa record, dia skripnya itu untuk di skrip dia di beberapa record langsung, Pak. Langsung beberapa record ya? Iya. Jadi waktu dia misalnya jadwalkan misalnya perkuliahan software engineering Sabtu 10.30 dijadwalkan seperti itu untuk tahun ajaran misalnya
genap 2022-2023 gitu ya. Nah, berarti dia akan otomatis mengenerate 16, misalnya 16 atau 14 sesi, dan itu akan direcord dalam 16 atau 14 record berarti ya. Ya, langsung di scan 16 record di bookingnya. Mas Randy, Ya, saya penasaran sama fiturnya ini. Fitur yang created by sama update by. Ada beberapa pertanyaan sih. Soalnya kemungkinan saya adopsi juga ini fitur ini. Di created by ini kalau di sistem yang pertama di create by atau update by ini kalau di secara sistemnya muncul tidak siapa yang terakhir yang mengupdate atau yang membuat di sistemnya yang tadi yang didemokan. kalau yang didemokan tadi sih belum muncul karena emang skripnya belum saya sempurnakan. Jadi untuk disimpan dulu datanya. Sayang ya, soalnya sudah dibuat kolomnya. Kan sebenarnya mestinya atribut create by dan update by ini dia berjalannya di balik layar mestinya sih, nggak mesti muncul di layar, tetapi pada saat ada user meng-create pemesanan, maka otomatis create itu akan merekam ID user yang membuat itu, tapi tidak dimunculkan di dalam layar mestinya. Kemudian pada saat ada update, update itu juga akan terekam di atribut itu dan tidak perlu muncul di layarnya sih gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kebutuhannya untuk apa ya? Itu kebutuhannya sebenarnya untuk identifikasi penanggung jawab dari record itu siapa. Kemudian kalau misalnya ada perubahan-perubahan mestinya gitu juga bisa ditelusuri siapa yang melakukan perubahan itu. Mestinya sih gitu. Kalau yang saya tangkap sih gitu ya. Nggak tahu maksudnya Mas Randy buat itu begitu ya. Untuk itu yang seperti jawab Mbak Teddy, untuk dia recordnya aja kan masih mau ditambahkan menu laporan atau apa supaya tahu ketika ada perubahan jadwal siapa yang melakukan perubahan jadwalnya, usernya atau admin yang melakukan. Jadi walaupun dia ketika melakukan pemesanan, admin kan bisa memilih dipesan atas nama siapa, tapi user yang masuk tetap user yang admin yang masuk. Jadi itu sebenarnya fungsinya untuk log activity ya. Iya. Siapa tahu mau menambahkan lagi entitas seperti pimpinan untuk verifikasinya, Pak. Kepikirannya ke situ, Pak. Tapi belum kesampaian. Tapi sebenarnya ini yang mestinya memang ini menarik ya. Mestinya memang ini kita buat pada saat kita membuat sebuah struktur database, baik sekali kalau memang kita membuat atribut-atribut ini, karena memang atribut ini memang tidak akan kita munculkan di dalam layar ataupun juga di dalam report, tetapi mungkin pada saat ada misalnya penyimpangan data dan sebagainya, ini akan sangat membantu kita untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab terhadap perubahan data tadi gitu. Mungkin nggak cuma create by, update by, mungkin bisa juga ditambahkan delete by gitu ya. Itu jadi kalaupun misalnya ada penghapusan data, sebenarnya penghapusan data itu juga tidak dilakukan secara fisik mestinya ya di dalam database, tapi hanya di hidden saja datanya, dan kalau misalnya terjadi sesuatu kita bisa telusuri itu siapa yang melakukan gitu.
Kalau dihapusnya secara fisik di database-nya memang jadi repot nanti gitu. Hmm. Oke. Satu lagi Mas, Ya, silakan. masih Bisa mengenai created by sama update by ini. Di sini ini hanya yang terakhir ya, tidak bisa melihat, tidak bisa merecord created by yang pertama, kedua dan seterusnya gitu. Kalau mau lihat, created by dia record yang pertama. bukan yang terakhir. Oh iya, yang Update kalau aja update, yang terakhir. yang update ini hanya yang terakhir gitu ya. Ya, update yang terakhir. Karena hanya dalam satu baris data, apa namanya, yang tersimpannya gitu. Iya. Kalau yang created by dia sekali diisi. Kalau ketika pemesanan yang pertama, updated ketika ada edit terhadap record. Sebenarnya datanya juga saya masih merasa kurang efektif, Mas. Karena ketika dalam satu semester ternyata banyak, row-nya kayaknya jadi terlalu banyak. Jadi dia bisa takut ada redundansi ketika edit, saya juga masih kurang yakin. Nah, sebenarnya kalau mengantisipasi apa yang ditanyakan sama Mas Adi itu memang mestinya created by, update by, delete by itu dia dijadikan table terpisah sehingga dia bisa multi value ya, dan table itu hanya difungsikan sebagai log activity gitu. Jadi tidak dicampur dengan tabel datanya, tetapi dia menyajikan histori terhadap perubahan ataupun juga penambahan data atau juga penghapusan data yang ada di dalam database ini. Nah, itu yang memang sejauh ini kita developer kadang-kadang mengabaikan hal itu ya, karena memang kita saat ini banyakkan fokusnya yang penting aplikasinya jalan, proses bisnis jalan, tapi dari sisi pengamanan datanya itu kadang-kadang kita suka lalai gitu ya. Nanti kalau kenapa-kenapa baru mulai aware gitu. Tapi sejauh ini kalau datanya aman-aman aja ya udah cukup begitu biasanya gitu. Makanya ini ya walaupun belum optimal sekali, tetapi menurut saya ada satu sudut pandang yang sudah bagus untuk mengarah ke sana. Gitu. Karena ini sebenarnya lama juga saya sudah pikirkan gitu ya. Kalau ada serangan terhadap sistem yang kita bangun dari luar itu biasanya identifikasi kita itu relatif lebih mudah ya. Relatif lebih mudah dilakukan karena memang terasa pada saat ada serangan gitu. Nah, yang agak sulit sebenarnya yang laten itu adalah kalau perusakan data atau penyimpangan data itu terjadinya akibat penyalahgunaan kewenangan. Artinya yang melakukan itu adalah orang internal yang sebenarnya memang berwenang gitu ya. Kemudian dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari kewenangan gitu. Nah, itu kalau kita tidak punya log activity-nya akan sulit dilakukan pelacakan. Ya, kalau eksternal yang nyerang itu jelas kelihatan datanya rusak atau datanya hilang itu jelas gitu ya. Langsung kerasa lah gitu. Itu ibaratnya sama seperti ini. Seperti
syntax error dan logic error lah gitu. Kalau syntax error itu kan kita ngoding terjadi syntax error itu kan langsung terasa gitu ya. Kita langsung sadar ada yang error dan sadar kita harus ada yang diperbaiki gitu. Dan identifikasi perbaikannya juga agak lebih mudah karena kita tahu posisi mana yang errornya gitu. Nah, sedangkan logic error itu biasanya kadang-kadang developer juga nggak sadar gitu ya. Nggak sadar karena sistemnya running well, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, itu bahaya laten gitu ya. Kalau nggak disadari, justru lebih berbahaya dibandingkan dengan yang tadi, yang jelas-jelas sistemnya berhenti, nggak berjalan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu deh ininya, analoginya gitu ya. Serangan di data itu kalau dia dari eksternal itu ya kayak syntax error, di mana langsung ketahuan nih data rusak atau data hilang. Tapi kalau penyalahgunaan kewenangan itu biasanya adem ayem, sistemnya jalan normal-normal aja, tapi datanya ada yang tidak benar. Oh, berarti kalau sistem begitu kita bisa menambahkan tabel tambahan gitu ya Pak, untuk log activity termasuk yang tadi created by user ininya Iya, di iya log betul. pemesanannya atau di log usernya ya Pak ya. Iya, Jadi kapan terakhir si user masuk, kapan terakhir itu user bisa masuk, dia ngapain gitu ya, terus data apa yang dia lakukan, perubahan atau penghapusan itu baiknya seperti itu. oh, kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya kayak gitu, itu kita masukinnya mending kita buat di satu activity log untuk misalnya transaksinya aja, atau kita buat activity log untuk tambahan untuk apa namanya, untuk yang loginnya juga Pak. Sebenarnya itu kita bisa replikasi dari tabel-tabel yang ada di database kita, kemudian tapi kita tambahkan dengan identifikasi identifikasi penggunanya dan activity apa yang dia lakukan. Nah, dan untuk proses untuk pemrosesan datanya sendiri sebenarnya kita bisa manfaatkan trigger ya. Jadi kalau misalnya ada penghapusan, ada pengupdatean data dan sebagainya itu ada perekaman data, sebenarnya kita bisa tempelkan trigger di table yang kita buat, di table database yang kita buat untuk memacu ke table log yang kita buat juga gitu. Jadi kalau memang perlu kita mirror ke sana gitu, itu dilakukannya lewat trigger aja sih. Sehingga apapun yang terjadi di table database utama itu dia akan direspon oleh trigger. Terima kasih Pak. Bukan ya, karena mungkin kalau kata orang saya programmer veteran Pak, udah nggak aktif, suruh dipaksa aktif lagi. Ini butuh banyak masukan karena ada sedikit proyek tambahan untuk di kantor yang kelihatannya dibutuhkan untuk log activity-nya itu Pak. Ya, sebenarnya kebutuhan itu sekarang ini apalagi gitu ya. Sekarang ini mesti sudah kita mulai sadar untuk melakukan itu ya. Kalau dulu ya kan kita hanya develop aplikasi itu ya sesuai dengan kepentingan transaksi aplikasi itu saja, tetapi kita nggak pernah mikir kalau terjadi sesuatu terhadap datanya gitu. Ya, termasuk teori-teori rancang bangun database yang ada saat ini pun juga sebenarnya fokusnya hanya bagaimana struktur database-nya itu bisa efektif untuk mendukung aplikasi yang dibangun ya, dari sisi penghematan datanya, dari sisi kemudahan aksesnya, tetapi teori desain itu sepertinya belum ada yang mengarah kepada
bagaimana ini supaya datanya aman gitu. Walaupun sebenarnya juga kalau di engine itu sebenarnya ada ya log gitu, cuman jarang juga dimanfaatkan sih gitu. Iya. Biasanya sih kalau saya cek walaupun saya jarang nih, tapi masih suka bermain sama database, biasanya emang adanya di trigger itu, Pak, aplikasi. Jadi data tidak mudah dihapus, karena biasanya berkaitan dengan data-data tertentu munculnya. Ya. Begitu. Dan pemanfaatan trigger itu juga seringkali diabaikan ya sama developer gitu. Mereka ya lebih banyak mengandalkan logic-logic yang mereka create sendiri gitu. Padahal trigger itu bisa memaksimalkan kinerja aplikasi dia gitu ya kalau misalnya dia bangun gitu ya. Kayak tadi misalnya kalau nggak salah ada fungsi hapus gitu-gitu ya. Itu kan mestinya tidak boleh sembarang juga kan gitu. Data master dihapus gitu. Saya nggak tahu di aplikasi yang Mas Randy buat ini apakah ada validasi proses penghapusan. Artinya kalau misalnya sebuah data master itu dihapus, apakah dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke data transaksi atau Belum langsung ada. hapus? Belum ada, makanya masih Iya kan? Iya. Biasanya kita fokusnya hanya kalau fungsinya hapus ya langsung hapus, tapi tidak pernah kita mengecek apakah kalau itu dihapus berimbas pada tabel lain gitu. Ya, itu bisa dilakukan di trigger ya, Pak ya? Mestinya itu kita bisa manfaatkan pakai trigger sehingga dia bisa membantu gitu ya, membantu programmer untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan database-nya. Ya, berarti saya harus belajar trigger. Karena di beberapa aplikasi yang saya pakai database-nya, ketika mau dihapus sih di data awal biasanya muncul data ini telah ada detail transaksi atau apa gitu, Pak. Jadi dia harus menghapus transaksi dulu dari logbooknya baru dia muncul. Itu berarti harus lebih baik di trigger ya, Pak ya? Bisa dimanfaatkan dari sisi trigger, Kak. Maksud saya gini, kalaupun misalnya programmer itu ingin membuatnya di codingnya gitu ya, boleh-boleh aja sih. Cuman kan kadang-kadang programmer suka lupa gitu ya, suka lupa melakukan hal-hal yang semacam itu. Ya karena biasanya dia fokusnya pada fungsi utamanya, sedangkan yang hubungan-hubungan yang lain itu kadang-kadang dia suka lupa. Nah, kalau kita manfaatkan dari sisi pemanfaatan trigger tadi itu mungkin pada saat si programmer nih lupa gitu, trigger itu yang bisa bantu juga gitu. Nah, sebenarnya trigger ini mainannya si database administrator ya gitu. Jadi waktu kita meng-create database gitu ya di engine, nah database administrator ini harusnya sih database administrator ini memasukkan trigger-trigger yang memang diperlukan berkait dengan database yang dia bangun. Nah, nanti si programmer ya dia bisa fokus dengan tugasnya pada saat ada yang terlewat oleh programmer, trigger yang didefinisikan oleh si database administrator ini bisa bantu gitu. Ya, Pak. Mengerti sih, Pak. Lumayan menambah pemahaman, Pak. Ya. Oke, mungkin ada yang lain? Mas Adi atau mungkin biasanya siapa lagi? Mas Humaydi mungkin kalau memang ada yang mau ditambahkan. Mas Agus juga tuh biasanya atau Mas Thomas nih dari tadi juga belum komen. Nyambi kondangan, Pak. lagi kondangan. Sama kayak Mas Yuda, Pak, lagi kondangan katanya.
Monggo Bapak Ibu lainnya jika ada yang mau ditanyakan, Bu Baikna atau Bu Tiwu, Ya, monggo. Bu Tiwu kayaknya tadi lagi masih di kantor dan kayaknya lagi ada yang marah-marah tadi di kantornya ya, Bu Tiwu. Iya, Pak, ya masih rapat, ada rapat di sekolah pembagian rapot Oh, masih bagi rapot itu. di Sambi. Yang penting Iya. Boleh nanya Bu Dita, Oh, Pak silakan. Edi? Oh iya, silakan. Silakan, silakan. Iya, mungkin yang akan saya tanyakan terkait dengan ini, apa, manajemen penjadwalannya ya, karena kalau ini diberlakukan di institusi tentunya kan pasti banyak banyak gedung dan juga banyak prodi juga di dalamnya gitu. Nah, untuk, manajemen penjadwalannya sendiri ini, apakah misalkan di setiap prodi itu ada admin sendiri yang mengelola aplikasi ini, kemudian nanti, pengelolaannya itu di lingkup prodi atau di tingkat institusi gitu, kayaknya kalau misalkan di tingkat institusi agak riweh juga ya kita, karena apalagi kalau misalkan di kampus itu banyak prodi gitu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan terkait dengan manajemen penjadwalannya. Terima kasih. Baik, Bu Ikna, terima kasih. Izin menjawab ya Bu. Kalau untuk rencananya sih di pemesanan ini kan ada beberapa gedung ya Bu ya, tapi nanti akan dikelola oleh admin per masing-masing gedung kayak gitu. Jadi misalnya di gedung A kan di gedung A itu ada beberapa program studi, nanti akan dikelola oleh salah satu admin yang ada di gedung tersebut kayak gitu sih Bu. Rencananya seperti itu. Dan sistem yang sudah didemokan tadi juga sudah terlihat ada bisa memasukkan misal di gedung A nanti ada di ruang satu seperti itu bisa dibuat seperti itu Bu. Monggo Pak Randy kalau mau ditambahkan. Oh, untuk itu terima kasih Mbak Dita. Untuk Mbak Igna, jadi itu mungkin untuk pengembangannya nanti bisa emang sudah awal udah mau diciptakan untuk ada per gedung. Nah, itu juga nanti misalnya mau ditambahkan dengan verifikasi dari pimpinan karena kalau emang dibutuhkan, karena takutnya Pak Teddy pernah bilang bahwa kalau berubah jadwal kayaknya pimpinan tuh harus tahu, jadi bentuknya verifikasi atau konfirmasi dari pimpinan, dan juga nanti ada user permission-nya dari setiap admin per gedung mungkin akan dibuat. Jadi saat ini kan baru role-nya baru user sama admin aja, mungkin nanti ada admin gedung atau ada supervisor, ada apa untuk ditambahkan di role di usernya. Supaya nanti bisa ada verifikasi untuk jadwal, misal kalau ada mau perubahan jadwal atau mau pinjam ruang beda prodi beda gedung, jadi nanti kan harus ada level verifikasinya. Tapi itu mungkin nanti untuk di pengembangannya, baru rencana. Bagaimana Bu Kina? Ada yang ditanyakan kembali atau belum puas? Ya cukup Bu Dita sama Pak Randy, mungkin ini lebih nanti ke pengembangannya ya untuk di setiap prodi ataupun di setiap gedung itu ada adminnya sendiri ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ikna. Monggo Bapak Ibu lainnya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, yang lain masih ada?
Sebenarnya saya masih kurang yakin ya ngelihat struktur database ini. Eh, apa ya? Mestinya kayaknya nggak sesederhana ini juga, walaupun kelihatannya ini proses sederhana ya. Terutama di pemesanan ini sih, saya masih agak ragu sih. Agak dikecilin sedikit, Mas Randy. Ya, silakan Mas Humaydi. Jadi kayaknya Mas Humaydi raise hand ya. Nggak jadi. Biar kelihatan lebih kelihatan semuanya, bisa dikecilin sedikit lagi. Cukup itu, cukup. Kelas itu maksudnya kelas apa itu ya? Mic-nya Pak Randy. Dimatiin. Kelas kuliah ya? Maksud kelas ini sebenarnya karena masih kemarin nggak ketemu rumusannya, jadi kelas ini maksudnya bukan ruang, Pak. Maksudnya Kalau kelas ini ruang kan ruang ya. ya kelas mata kuliah gitu. Misalnya kayak sini kan Software Engineering MTI 127 gitu loh, Pak. Maksudnya di kelas itu. Iya. Nama kelas mata Kelas kuliah mata ya. kuliah. Ya. Apakah tidak diperlukan ada tabel jadwal ya di sini? Kenapa nggak dipisahkan antara tabel jadwal dengan tabel pemesanan? Karena saya juga belum ada bingung juga, Pak, bikinnya. Ya, maksud saya ada tabel yang menunjukkan jadwal itu yang kalau kata saya tadi itu ya yang berisi penggunaan ruang secara reguler. Kemudian pemesanan ini adalah peminjaman ruang di luar jadwal yang sudah ditetapkan gitu. Oh, berarti langsung ada muncul jadwalnya sendiri ya, Pak ya? Jadi yang apa namanya untuk perkuliahan reguler itu kan sudah ditetapkan, misalnya hari apa, jam berapa, sesi keberapa, di ruang mana itu di booking gitu kan. Nah, itu pada saat orang mau pesan tentu dia akan mengacu ke sana untuk melihat apakah ada jadwal terkait ruang tadi untuk di hari tertentu gitu. Oh ya, ini masih digabung, Pak. Jadi admin harus ikutin satu-satu, Pak. Belum ada. Maksudnya kalaupun admin itu menginputkan data jadwal yang diinputkan, ya, sedangkan pemesanan itu yang input adalah pengguna, dosen atau mungkin bagian tertentu gitu, atau BAK misalnya gitu. Nah, adminnya kalau di kampus posisinya siapa nih? BAK. Oh, bisa Pak. Bisa dari BAK Pak. Iya, yang punya kewenangan menginputkan jadwal di sana siapa? Misalnya BAK gitu ya. Kalau di Dharma Jaya namanya PLPP, ya. Bagian PLPP itu berwenang menginputkan jadwal. Nah, itu yang
dimaksud sebagai admin untuk menginputkan jadwal. Nah, nanti kalau ada pemesanan itu disimpan dalam transaksi yang tabel transaksi yang berbeda yang dia akan mengacu pada tabel jadwal yang diinputkan oleh admin. Kalau misalnya tidak ada di situ, tidak terjadwal di situ, berarti ruangan itu kan kemungkinan kosong gitu. Oh iya Pak, ini harusnya ada juga sih. Belum terpikirkan Pak. Karena kalau dicampur jadi satu di pemesanan sama jadwal kayaknya jadi agak kelihatan lebih rumit ya gitu. Dan kayaknya datanya jadi lebih besar Pak. Jadi misalnya tadi ya Pak, jadwal tadi misalnya kita buat Pak, dia hampir mirip ke arah misalnya tabel sesi gitu ya Pak ya. Dia nanti di input sendiri, terus langsung dia repeatable, dia muncul otomatis. Nah, terus karena saya belum paham logiknya juga Pak, terus ketika ada kita mau merubah itu apa, bagaimana ya Pak caranya Pak ya? Merubah apa? Kan misalnya jadwal Pak, Mm-mm. kita buat jadwalnya dulu, terus kita generate langsung ke pemesanan, jadi otomatis muncul semua di pemesanan ya, mirroring atau ini ya datanya sama. Terus ketika user mau merubah hari, saya belum temu sih kemarin logiknya kayak gitu. Kalau misalnya kan kalau apa namanya kan jadwal ini kan dia biasanya global ya, ditetapkan misalnya hari Sabtu 10.30 sampai 12.45 gitu kan ya. Nah, kemudian tiba-tiba pada Sabtu tanggal tertentu ternyata tanggal merah gitu, sehingga perkuliahan pada Sabtu itu tidak terlaksana, sehingga si dosen perlu mencari ruang untuk kuliah pengganti gitu kan. Iya Pak. Nah, ruang kuliah penggantinya itu akan diaplikasikannya ke dalam pesanan berarti. Sedangkan jadwal ya mestinya sih tidak perlu diubah-ubah, jadwalnya ya biar aja begitu, kemudian tinggal dicari kelas penggantinya aja. Paling kalau misalnya di jadwal ada libur ya, kalau memang mau dikasih keterangan bisa dikasih keterangan juga bahwa itu libur. Tapi kalau dia disimpannya tanggal per tanggal ya, tapi kalau disimpannya global misalnya tadi hanya ditetapkan jadwal itu hari jam saja, hari jam ruang gitu, maka kan nggak perlu ini keterangannya di dalam pemesanan saja bahwa dia menggantikan jadwal yang mana gitu. Di pemesanannya, jadi pada saat dia mau pesan kan ada keterangan pesannya untuk keterangannya kuliah pengganti hari Sabtu tanggal 1 Juni misalnya gitu 2023 hari libur tanggal 1 Juni 2023 misalnya. Jadi di pemesanannya jadi kasih keterangan bahwa itu pengganti jadwal reguler yang sudah ditetapkan di tabel jadwal. Jadi mengerti Pak. Ya ada banyak jalan menuju Roma kan itu ya. Cuma itu tadi mungkin ini salah satu yang didesain tadi. Kecil data pemesanan ya Pak ya. Kalau ini kan berarti kan semua jadwal pun di record kan gitu ya. Misalnya dalam satu semester itu ada 16 ya, 16-nya di record gitu. Ya, Nah, kalau tadi ini jadi modelnya data pemesanan itu data utamanya Pak. Iya. Jadi kelihatannya bebannya ada di satu tabel. Jadi transaksi itu dibuat dua supaya
ada yang meringankan gitu ya Pak ya. Ya, Dan jadi di jadwal itu kan juga sebenarnya transaksi ya, tapi transaksi yang diacu oleh pemesanan juga. Kalau dia misalnya ingin melakukan pemesanan, dia bisa melihat data di jadwal dulu gitu untuk oh, ya. pengecekan awalnya. Jadi misalnya begini Pak, dibuat data jadwal itu, misalnya saya mau menambahkan, berarti kita buat misalnya ID jadwal ID untuk Kalau di si jadwal gini, Mas, ini saya ingin kasih pandangan lain ya. Jadi kalau saya lihat kan ini kan Mas Randy ataupun juga beberapa rekan yang lain pada saat mendesain database kan orientasinya itu primary key itu adalah atribut tunggal gitu ya. Padahal sebenarnya primary key itu kita bisa buat komposit. Jadi misalnya kayak jadwal tadi ya, jadwal. Iya. Jadwal itu kan tadi kalau Mas Randy langsung berpikirnya bikin ID jadwal gitu ya. Iya Pak. Untuk primary key-nya. Padahal kita tidak perlu menghadirkan atribut ID jadwal itu untuk menjadi primary key. Nah, terus gimana gitu ya? Ya, kita bisa buat menggunakan composite key. Composite key-nya apa? Tadi ya, kita bisa buat gabungan dari beberapa atribut. Pertama, misalnya dari ID ruang. ID ruang kan bisa digunakan bermacam-macam gitu kan, berarti belum unik. ID ruang ditambah dengan ID hari gitu ya, day tadi gitu. Kemudian ditambah dengan ID sesi. Jadi ruang pada hari tertentu di sesi tertentu kita booking. Jadi kuncinya 3. ID ruang ditambah dengan ID hari ditambah dengan ID sesi. Pada saat nanti pemesanan itu sebenarnya kita bisa gunakan juga komposit gitu ya. Di hari, ID hari, tanggal, kemudian sesi dan ruang. Nah, ini kan ada irisan ya, ada irisan. Irisannya apa? Hari, ruang, dan sesi. Ya, jadi kalau di pemesanan kita pakai komposit 4 atribut, di jadwal kita pakai komposit 3 atribut. Nah, dari 4 atribut di pemesanan, yaitu hari, ruang, sesi, ini kita bisa pakai untuk melakukan searching data di jadwal. Jadi kalau misalnya harinya sama, ruangnya sama, sesinya sama, berarti pemesanan tidak bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak sama, baru kita bisa rekam tanggal berapa kita mau lakukan. Pada saat tanggal berapa tadi kita mau rekam, kita cek dulu di dalam pemesanan. Ada nggak hari, tanggal, ruang, dan sesi yang sama di dalam record pemesanan. Kalau tidak ada, maka pemesanan itu kita izinkan. Gitu. Jadi untuk mesan kita ngecek ada 2 logic yang kita mesti cek, dicek di jadwal reguler ya, regulernya tadi dicek dengan 3 atribut. Kalau di situ tidak ditemukan, berarti pada hari, sesi, ruang tersebut itu kosong, tinggal kita lihat ada nggak orang yang pesan di tanggal tertentu. Itu kita ceknya di pemesanan. Kalau tidak ada, berarti pemesanan itu valid untuk disetujui. Tapi kalau ada, berarti sudah di booking. Gitu. Memang secara logik programmingnya agak sedikit lebih rumit karena dia melibatkan beberapa
beberapa atribut ya. Tapi itu menurut saya lebih efektif proses kerjanya. Programmernya aja yang agak sedikit rumit gitu ngodingnya. Itu biasanya memang programmer nggak begitu suka dengan gaya itu ya, karena memang itu gayanya sistem analis ya. Sistem analis kan dia orientasinya ke data ya, data oriented. Kalau programmer ya dia biasanya ya program oriented. Dia gimana caranya strukturnya itu dibuat supaya bikin programnya lebih mudah gitu. Biarkan logiknya rada-rada juga karena waktunya terbatas juga Pak, jadi belum Ya, sempat memikirkan. Ya, apa-apa. Ini kan namanya kita bertukar pemikiran ya. Jadi mungkin teman-teman di kelas ini lebih banyak memang berkecimpung sebagai programmer dengan logic programming yang tadi ya, program oriented gitu. Kemudian saya dari sisi sistem analis yang memang lebih kepada data oriented. Oh, ya. Oke, silakan kalau ada tanggapan mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin Mas Adi ada tanggapan, atau mungkin siapa lagi, Mas Maidi yang memang programmer nih. Atau mbak-mbaknya nih, ini juga programmer handal rupanya gitu. Oke, ini mungkin nanti bisa panjang diskusi lain yang berkaitan dengan database. Coba kita lihat dulu yang lainnya, Mas, sambil nunggu yang lain berkomentar. Saya lihat di model proses bisnisnya. Oke. Iya, ini kontek diagram ya. Tapi di sini tadi rupanya Mas Reddy sama Mbak Dita lebih suka menyebutnya level 0, sehingga turunan ini jadi level 1. Ya, tapi sebenarnya kalau level 0 itu di bawahnya kontek diagram. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Yang pasti ini kontek diagram ya. Cuma mungkin saya mau komentari sedikit tentang rule-nya ya. Jadi kalau kita buat kontek diagram maupun juga DFD, ada satu aturan main yang harus diingat, bahwa sebuah proses, jadi kontek diagram pun punya proses walaupun cuma satu, gitu ya. Sebuah proses itu harus menerima minimal satu input dan menghasilkan satu output. Nah, yang digambar ini gambar proses yang menerima input tanpa output. Itu biasanya disebut dengan black hole gitu ya. Jadi inputannya masuk tapi nggak pernah ada output gitu. Iya. Iya, Pak. Ya Pak, maaf Pak. Ya, Lupa ya. enggak. Jadi ini ada input semua tapi nggak ada outputnya. Ini mungkin nanti dilihat. Mestinya sih logikanya pasti ada lah ya. Tadi Ada, kan Pak. Ada. kemudian di dalam kontek diagram itu biasanya jarang sekali kita munculkan data store. Ya, di sini ada simbol data store ya, data pemesanan kelas itu data store ya. Kenapa di dalam kontek diagram itu jarang sekali dimunculkan data store? Karena biasanya asumsinya data store itu adalah
internal system. Ya, data store itu kita asumsikan internal system. Sehingga memang data store itu tidak dimunculkan di dalam konteks diagram. Boleh nggak sebenarnya data store itu muncul? Boleh, kalau data store itu adalah eksternal. Pertanyaannya adalah, data pemesanan kelas ini itu data eksternal atau data internal di dalam sistem pemesanan kelas? Internal, Pak. Internal, ya. Kalau internal, maka di dalam konteks mestinya data store itu tidak dimunculkan. Oh ya. Kecuali kalau misalnya tadi ya, datanya ini data eksternal, misalnya apa, dalam pemesanan kelas itu ada kita merefer data keuangan misalnya gitu ya. Misal nih di dalam sistem pemesanan kelas itu berkaitan dengan data keuangan yang di luar sistem pemesanan kelas kan, itu otomatis ya datanya. Nah, maka data store data keuangan itu boleh kita munculkan karena itu di luar konteks sistem kita gitu. Tapi kalau yang ini dimaksud adalah data pemesanan yang adalah internal, maka tidak dimunculkan di dalam konteks diagram. Itu catatan kedua. Jadi pertama harus ada input dan output. Yang kedua terkait dengan data store boleh-boleh aja muncul kalau memang dia adalah data eksternal. Tapi kalau data internal maka tidak perlu dimunculkan. Kemudian terkait dengan penamaan data flow. Penamaan data flow itu upayakan tidak mengesankan bahwa itu adalah proses. Jadi nama data flow itu biasanya kita menghindari kata kerja. Ya. Jadi di sini ada admin menginput pemesanan kelas, itu kan proses. Ya, sedangkan simbolnya adalah simbol data flow, aliran data. Mestinya kalau misalnya itu admin menginputkan pemesanan kelas misal gitu ya. Tapi saya juga sebenarnya agak tidak konsisten. Tadi kan katanya pemesanan kelas yang menginput bukan admin ya. Admin itu hanya menginputkan data-data masternya gitu kan. Benar nggak gitu? Admin boleh menginput pemesanan, Pak. Oh, boleh juga. Ya, karena yang tadi jadwal itu masih nyatu sama pemesanan itu, Pak. Makanya dia Oke. masih Kalau memang benar admin itu menginput pemesanan kelas, berarti data flow itu tidak diberi nama input pemesanan kelas, tetapi kita bisa tulis di situ pesanan kelas. Pesanan kelas itu kata benda atau yang dibendakan ya, bukan kata kerja kan? Memesan kelas itu kata kerja atau kalimat aktif, menunjukkan proses, tapi kalau pesanan kelas itu adalah kata atau kalimat yang dibendakan, kalimat pasif, ya. Dan sebenarnya pada saat kita tulis pesanan kelas itu sebenarnya data flow itu dibaca sebagai data pesanan kelas. Ini kelihatannya sepele ya, tapi ini jadi masalah kalau di forum ilmiah. Ya, ini sekali lagi saya ingatkan bahwa rekan-rekan ini kan nanti akan berhadapan dengan forum ilmiah dalam konteks ilmiah, maka saya perlu meluruskan hal-hal yang tadi bisa menjadi permasalahan ilmiah gitu ya. Jadi data flow itu adalah bercerita tentang aliran data. Admin pada saat dia menginputkan pesanan kelas, maka yang mengalir adalah data pesanan kelas. Ya. Sehingga ditulisnya cukup tidak ditulis data pesanan kelas, tapi tulis pesanan kelas saja karena data flow itu akan dibaca otomatis data pesanan kelas. Gitu. Kemudian saat dosen mengakses pesanan kelas, mengakses itu maksudnya apa? Mengakses itu melihatkah atau dia menginputkankah atau apa? Yang dimaksud di situ.
dapat melihat data pemesanan kelas sama dapat memesan juga, Pak. Ya, kalau dia memesan berarti tadi ya, kalau dia memesan berarti flow yang masuk ke sistem berupa pesanan kelas ya. Nah, kalau dia melihat itu flow-nya berbeda. Ya, kalau melihat itu flow-nya berbeda. Kalau memesan itu flow-nya dari dosen ke dalam sistem. Benar ya? Aliran data itu dari dosen ke sistem, memesan ya. Tapi kalau dia melihat, itu berarti flow-nya dari mana ke mana? Melihat dari sistem ke dosen, Pak. Dari sistem ke dosen. Ya, jadi flow-nya beda. Jadi mesti digambar ada flow yang berbeda. Gitu ya. Nanti flow-nya bisa kita kasih nama info pesanan kelas, misalnya gitu ya. Jadi ada aliran data berupa informasi pesanan kelas yang mengalir dari sistem ke dosen. Itu menunjukkan bahwa dosen sedang mengakses, sedang membaca data dari sistem. Tapi kalau pesanan kelas itu menunjukkan bahwa dosen sedang merekam data pesanan kelas ke dalam sistem. Gitu. Jadi hati-hati dengan mata panah karena itu punya arti gitu ya, dan hati-hati juga dengan penamaan supaya tidak membuat rancu ya. Sesuai dengan ininya, sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau panah itu adalah aliran data, kalau lingkaran adalah proses, maka beri nama yang memang mewakili masing-masing fungsi simbolnya. Nah, sehingga dengan begitu aja kita bisa lihat sebenarnya sistem pesanan kelas ini kan tidak cuma menerima input, tetapi ada output yang dia hasilkan ke external entity-nya. Oke, ini konteks diagram ya. Kemudian kita lihat turunannya. Di level berikutnya bisa ditampilkan. Nah, ini level berikutnya. Ini tadi konteks diagram itu adalah parent dan ini adalah child-nya gitu ya. Jadi parent dan child. Parent dan child ini mungkin saya juga sudah pernah sampaikan, dia harus konsisten. Apa konsistennya? Konsistennya adalah I/O-nya. Jadi kalau tadi di dalam parent kita melihat ada admin, ada dosen, ya. Kemudian dari admin itu ada satu flow masuk ke dalam sistem, dan dari dosen itu ada satu flow masuk dan ada satu flow yang keluar, maka mestinya di child itu konsisten. Jadi di admin harus tetap satu flow masuk, dan di dosen ada flow bolak-balik masuk dan keluar. Kalau memang yang di kontak tadi itu yang benar. Tapi kalau misalnya ternyata yang benar itu adalah yang di child ya, di child di sini child ini admin itu ada 1 2 3 ada 6. Ya, ada 6 flow ya. Ini yang benar adalah yang di child, Pak, gitu ya. Maka di dalam konteks harus disesuaikan. Gitu. Kalau yang benarnya itu flow-nya itu 6 ini, Pak, maka ya di konteksnya dimunculkan. Ada input data kelas, ada info kesediaan kelas, ada cek kesediaan kelas, ada data pesanan kelas, dan seterusnya tadi itu ya. Ini saya abaikan sedikit dari penamaan ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada yang harus konsisten dari sisi jumlah dan dari sisi arah flow. Ya, arah flow-nya harus konsisten. Gitu ya, nanti dicek lagi mana yang lebih benar, apakah parent-nya yang benar, apakah child-nya yang benar gitu ya. Kalau parent-nya yang benar, maka child-nya mengikuti parent. Kalau child-nya yang benar, maka parent-nya mengikuti child gitu ya. Kemudian sama seperti yang tadi di child ini di level 1, kalau di sini tadi karena level sebelumnya parent disebut sebagai level 0,
Di sini juga masih terdapat proses yang menerima input tanpa output. Jadi ingat-ingat ya, proses itu minimal satu input, kemudian satu output, gitu Iya, ya. Pak. Kalau proses itu menerima input tanpa output itu namanya black hole, ya. Black hole dapat inputan tapi dia nggak pernah ada outputnya. Kalau proses itu menghasilkan output tanpa inputan itu namanya miracle, gitu ya. Ajaib, gitu ya. Bisa menghasilkan output tanpa inputan. Nah, sebenarnya kalau saya suka mengajarkan untuk kalau modeling data flow diagram ini supaya nginget rule tadi itu mudah. Saya bilang gini, proses itu sama seperti kita, manusia. Ya. Proses itu sama seperti manusia, di mana manusia itu harus menerima input dan menghasilkan output gitu. Anda bisa bayangkan kalau Anda nerima input tapi nggak bisa output gitu ya. Bisa makan terus tapi nggak bisa output. Nah, itu bisa kebayang gitu ya, gimana rasanya perut Anda gitu. Begitu sebaliknya gitu ya, Anda nggak nafsu makan gitu ya, nggak mau makan apa-apa tapi output terus gitu ya, Batman gitu ya. Nah, Anda juga kebayang gitu ya, gimana lemesnya gitu. Nah, ini cuma analogi yang lucu-lucuan tapi bisa memudahkan kita mengingat rule tadi bahwa sebuah proses harus menerima input dan menghasilkan output gitu. Ya. Proses itu sama seperti kita gitu. Kemudian berkait dengan data store, ini tadi data store-nya ada data pemesanan kelas, di parent tadi ada data pemesanan kelas, kemudian di sini ada data mata kuliah, ada data dosen, ada data kelas, ya. Ada 4 data store. Kenapa di parent cuma 1? Nah, ini juga pertanyaan sebenarnya gitu ya. Iya, Pak. Jadi ini nggak konsisten. Nah, kalau memang mau konsisten ya harus disamakan. Kalau memang tadi perlu dimunculkan di dalam parent-nya ya. Tapi menurut saya karena konteks diagram itu bicaranya hubungan internal ke eksternal saja, maka data store di dalam konteks diagram tidak perlu dimunculkan. Kalau data store-nya data store internal. Baik, Pak. Sehingga di child, pada saat di child ini kita turunkan, muncul, itu tidak bermasalah sebenarnya gitu ya. Karena apa? Karena memang ini ada di dalam lingkaran tadi sebenarnya gitu ya. Jadi 4 table ini adalah 4 table dalam lingkaran. Nah, ini berarti kan yang digambar sama Mas Randy sama Mbak Dita ini kan adalah menggunakan pendekatan table. Dan pendekatan table ini sebenarnya bagus karena rinci ya. Cuma hati-hati kalau tabelnya banyak, jadi kita gambarnya jadi rumit gitu ya. Ya. Nah, kalau saya Nyelip, saya menyarankan mungkin untuk model bisnis, model proses bisnis, data ini digambarnya dalam bentuk yang simple, yaitu di level database. Jadi cukup disebutkan database-nya saja, misalnya database ruang atau database pemesanan ruang. Nah, database pemesanan ruang itu terdiri dari table apa saja, itu nanti kita detailkan di dalam relasi antar table atau di dalam IR diagram. Jadi data store yang kita pakai di dalam data flow itu cukup satu dan dia menggambarkan level database-nya saja. Jadi gambarnya lebih simpel, nggak jadi kelihatan rumit begini ya. Kalau ini kan jadi kelihatannya flow-nya banyak sekali ya, jadi ruwet gitu ngelihatnya. Agak lebih simpel sebenarnya kalau kita tadi menggunakan level database.
Jadi sebutkan database-nya, nama database-nya saja yang kita sebutkan. Nanti database itu apa sih? Table-tablenya, table-tablenya kita detailkan di dalam relasi antar table gitu. Ya, mengecek kesediaan kelas, mengecek kesediaan kelas, ini mengecek kesediaan kelas semua itu dua itu 1 2. Itu salah. Melakukan pemesanan kelas, kemudian menampilkan data pemesanan kelas. Nah, ini penamaan prosesnya juga saya pikir mesti disesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah sepakat bahwa admin dan user ini adalah external entity, artinya dia bukan pelaku utama dalam sistem ya, dia hanya pengguna sistem, maka kita mesti hindari penamaan proses yang menunjukkan bahwa itu kegiatan dari external entity. Jadi kayak mengecek kesediaan kelas, ini siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah admin kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sedangkan admin di dalam model ini kita sebutkan admin itu sebagai eksternal entitas, sebagai lingkungan luar sistem. Maka sebenarnya yang harus dipegang adalah kalau sesuatu itu kita sudah nyatakan sebagai eksternal entitas, maka apapun yang dilakukan oleh eksternal entitas tadi tidak digambar sebagai proses di dalam sistem. Nah, terus gimana Pak? Kan ini kenyataannya ada proses itu, gitu ya. Maka kita bisa memberi penamaan dari sudut pandang internal sistem. Jadi pada saat admin mengecek kesediaan kelas, sebenarnya apa respon sistem? Menampilkan kesediaan kelas. Kesediaan kelas, Ya. Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, itu yang dilakukan oleh sistem kan? Maka Iya, Pak. proses itu kita bisa beri nama dengan menampilkan kelas yang tersedia atau menampilkan ketersediaan kelas gitu. Oh iya. Karena itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh sistem. Kalau mengecek kesediaan kelasnya itu kan yang melakukan adalah si adminnya gitu. Iya. Jadi untuk Menampilkan. satu hal yang sama gitu ya, untuk satu hal yang sama sebenarnya itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang sistem atau sudut pandang penggunanya gitu ya. Nah, data flow itu adalah mewakili sistem. Ya, mewakili sistem. Maka prosesnya itu adalah harusnya diberi nama dari sudut pandang sistem, bukan dari sudut pandang penggunanya. Kayak melakukan pemesanan kelas. Melakukan pemesanan kelas itu kan yang melakukan adalah admin atau dosen ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, Iya, itu Pak. kan tadi kita sudah sepakat bahwa admin dan dosen adalah eksternal entitas. Dari sudut pandang sistem, pada saat ada proses pemesanan kelas, sistem melakukan apa? Pemesanan. Kalau ada pemesanan kelas, yang dilakukan oleh sistem apa? Memproses pemesanan kelas. Ya, memproses pemesanan kelas atau merekam pemesanan kelas itu adalah hal yang dilakukan oleh sistem. Maka penamaannya harusnya adalah penamaan yang seperti tadi. Bukan penamaan dari sudut pandang penggunanya. Gitu. Oh. Bisa dipahami nggak? Lumayan, Pak. Iya, jadi ini hal-hal yang kelihatannya sepele tapi ini jadi masalah pada saat di forum ilmiah. Gitu. Menampilkan data pemesanan kelas itu adalah benar pekerjaan yang dilakukan oleh sistem. Ya, benar tuh penamaan yang proses 4 itu benar. Itu sudut pandang sistem yang Anda pakai. Menampilkan data pemesanan kelas gitu. Oke. Nah,
Seperti itu mestinya penamaannya. Iya, Pak. Oke, ya. Ada pertanyaan mungkin? Atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan dulu? Atau mungkin dari yang lain juga boleh, supaya clear. Ya, silakan Mas Sumaidi. Iya, Pak, tadi mohon izin, Pak. Iya. Jadi yang pengen saya tanyakan ini, Pak. Kalau di dunia kerja itu data analis sama programmer itu job desk-nya sama apa beda, Pak? Berbeda. Jadi Jadi kalau Anda nanya data analis atau sistem analis ya? sistem apa data analis, Pak ya? Sistem Analis. Sistem analis. Ya, jadi kalau sistem analis itu dia yang berinteraksi dengan pengguna, dia yang menggali user requirement-nya, dia yang menggali permasalahannya, kemudian dia yang akan mendesain solusi. Solusi yang dia desain itu kalau dia tidak dibantu oleh database administrator, maka dia akan mendesain pertama, dia mendesain proses bisnis yang baru. Ya, karena kan pada saat kita mengembangkan sebuah inovasi aplikasi, itu pasti akan merubah proses bisnis kan ya. Pasti akan ada berubah prosedur kerjanya. Nah, itu yang membuat adalah sistem analis. Kemudian, setelah prosedurnya kita definisikan model bisnisnya, model proses bisnis yang barunya, sistem analis juga tadi kalau dia tidak dibantu oleh database administrator, dia akan juga mendefinisikan bagaimana struktur database itu harus dia bangun. Ya, strukturnya seperti apa gitu ya, termasuk dengan kamus datanya ya, tipe datanya, lebar datanya, itu sistem analis yang menetapkan itu. Kemudian paling ujung sistem analis akan mendefinisikan logik dari aplikasi yang akan dibangun. Ya, termasuk modul-modul apa saja yang harus dibangun dan logiknya bagaimana. Itu dia terjemahkan dari rule maupun juga proses bisnis yang terjadi sebelumnya, diadopsi, kemudian dia konversi ke dalam logik proses bisnis itu. Nah, sampai di situ baru programmer akan bekerja untuk meng-create apa yang didesain oleh sistem analis. Gitu. Kalau Iya, Pak, mungkin terima kasih banyak, Pak. Anda sering rancu dengan posisi itu, karena mungkin Anda saat ini kalau dulu namanya analis programmer gitu ya, dia sebagai analis, dia sebagai programmer. Kalau sekarang istilah itu biasanya dipakai dengan istilah full stack developer ya. Iya, betul, Pak. Full stack developer itu dia mulai dari analisis proses bisnis sampai create programnya, dia yang melakukan semua gitu. Nah, itu kalau Anda kerja sendiri, tapi kalau Anda kerja tim, sebenarnya orang-orang itu punya spesialisasi masing-masing sehingga bisa lebih fokus gitu. Kalau untuk sistem yang kecil mungkin kita bisa lakukan dengan gaya full stack developer itu ya. Tapi kalau untuk sistem besar pasti akan rumit ya, nggak ketanganan khawatir. Gitu Mas Sumaidi. Iya, Pak, siapa? Ada lagi yang lain? Seorang sistem analis itu biasanya yang baik harusnya dia berangkat dari mantan seorang programmer. Itu makanya kalau di S1 biasanya mahasiswa dituntut untuk belajar coding dulu gitu ya, baru nanti dia belajar konsep gitu. Sehingga dia sudah punya gambaran bagaimana teknisnya, kemudian baru dia mulai berpikir untuk konseptualnya. Nah, di S2 ini kan sebenarnya
tadi ya, karena sudah melewati masa-masa itu, Anda juga memang sudah cukup matang sebagai programmer, ya mestinya Anda meningkatkan di level konseptualnya gitu. Dan saya kalau programming mah sudah percayalah gitu ya, ini udah pada jago-jago gitu. Nah, untuk menjadi seorang sistem analis, dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik karena memang dia harus banyak interaksi dengan banyak orang, dengan berbagai macam level, dengan berbagai macam pengetahuan, sehingga tadi ya kita butuh alat komunikasi yang pas untuk menyajikan desain-desain kita untuk bisa berdiskusi dengan berbagai macam orang tadi. Nah, itu makanya yang lalu kan saya mengkritisi gitu pada saat menyajikan logiknya dalam bentuk coding itu ya mungkin seorang sistem analis boleh aja begitu pada saat dia bicara dengan tim teknis gitu. Tapi kalau dia bicara dengan pengguna tentu itu tidak efektif untuk dia berkomunikasi gitu. Ya, dan berkait dengan model yang tadi saya bahas juga, ya kita sebagai seorang sistem analis atau sebagai software engineer, kita juga mesti bisa mengkomunikasikan model yang kita mau bangun ini ke user. Makanya hal-hal yang sepele kelihatannya tadi itu yang mesti diperhatikan supaya orang tidak salah interpretasi terhadap apa yang kita modelkan. Monggo ada tanggapan atau ada komentar yang lainnya, silakan. Atau mau ada pertanyaan, monggo yang lain. Sambil nunggu pertanyaan, saya presensi ya.